Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kode nama saya Mario. Dan hari ini, nampaknya saya harus membocorkan informasi yang cukup rahasia untuk keselamatan nilai sejarah saya. Informasi itu berkenaan dengan sejarah tank, atau lebih dikenal sebagai Panzer, salah satu ikon dari kekuatan-kekuatan militer di dunia. Karena itu, mari langsung saja. Terbuat dari baja, dapat menembakkan peluru berpacu dengan suara. Panzer merupakan salah satu kendaraan tempur yang didesain untuk menjadi pelindung bergerak bagi sebuah pasukan. Biasanya, dalam pertempuran, Panzer akan maju duluan untuk menembus garis pertahanan musuh dan memberi cerah untuk para infanteri melangkah maju. Untuk memenuhi pekerjaannya, Panzer memiliki tubuh anti peluru kaliber kecil serta dapat pula menahan-nahan senjata kaliber besar. Selain itu, Panzer juga dapat bergerak pada medan darat apapun, mau bukit, hutan, hingga laut, semua bisa diterabas oleh sebuah Panzer. Cikal awal Panzer bermula semenjak Perang Dunia I. Kala itu, pihak Inggris dan Jerman sedang terjebak dalam situasi imbang, di mana kedua belah pihak saling menggali parit sebagai tempat berlindung. Kekurangan dari taktik ini adalah keduanya sama-sama tidak bisa menyerbu maju tanpa mengalami korban jiwa. Tanah di antara kedua parit kedua pihak ini pun disebut no man's land, di mana tidak ada orang bisa ke sana tanpa ditembak. Untuk menghadapi masalah ini, bangsa Inggris memiliki ide untuk membuat sebuah kendaraan yang bisa menembus pertahanan pasukan Jerman, sekaligus memberi jalan serta perlindungan untuk pasukan mereka. Di bawah pengawasan ketat mata-mata Jerman, Inggris kemudian menamai kendaraan tersebut sebagai tank, atau sebagai nama samaran karena tank itu artinya pengangkut air dalam bahasa mereka. Pada akhirnya, nama tank menjadi nama umum kendaraan tersebut, meski pasukan Jerman menyebutnya sebagai Panzer, seperti yang kita sebut dalam video ini. Buah hasil dari ide Inggris adalah Mark I, Panzer pertama yang berhasil diimplementasikan pada medan tempur dan diproduksi secara massal oleh pihak Inggris. Meski memiliki banyak cacat seperti pelindung baja yang masih tipis, Mark I memiliki peran besar dalam menyudahi perang parit antara Jerman dan Inggris. Sampai sekarang, Panzer masih digunakan sebagai benteng bergerak yang berguna untuk menahan dan melindungi pasukan infanteri dari senjata kaliber ringan. Panzer juga berguna sebagai ujung tombak dalam sebuah penyerangan, sesuatu yang infanteri biasa tidak bisa lakukan tanpa mengalami korban jiwa. Kita sudah mengetahui apa itu Panzer. Namun, apakah Indonesia juga menggunakan Panzer? Mau bagaimanapun, itu adalah pertanyaan pertama di video ini. Dan jawabannya adalah iya. Indonesia memiliki beberapa jenis Panzer dengan fungsi berbeda. Di antaranya, ada Leopard 24 RI. Leopard 2 adalah main battle tank yang dikembangkan oleh Krauss-Maffei pada tahun 1970 untuk tentara Jerman. Panzer pertama masuk dinas ketentaraannya pada tahun 1979 dan menggantikan pendahulunya Leopard 1 sebagai tank utama pasukan Jerman Barat. Leopard 2 RI merupakan seri Leopard 2 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Contohnya adalah peningkatan armor modular untuk perlindungan dari segala arah tanpa mengorbankan banyak mobilitas. Meriamnya pun tidak main-main. Leopard 24 RI bisa menggunakan meriam RH 120 L44 kaliber 120 mm dengan daya penetrasi lebih dari 400 mm baja. Itu lebih
panjang daripada penggaris teman-teman. Kemudian kita juga punya Panzer kecil seperti FV-101 Scorpion buatan Inggris. Panzer tersebut dibuat oleh Alvis Vickers dan dipakai oleh militer Inggris pada tahun 1973 sampai tahun 1994. Lebih dari 3.000 buah tank jenis ini diproduksi dan beberapa diantaranya diimpor oleh negara kita sebagai kendaraan serangan cepat serta panzer pengintai. Tubuh kecilnya membuat EV-101 Scorpion mudah terkamuflase dan bergerak dengan cepat. Kemudian, yang terakhir namun bukan yang terjelek, Pindad Harimau 105 Medium Tank, yaitu panzer yang didesain untuk menjadi pendukung infanteri. Tank ringan atau tank medium yang dikembangkan bersama oleh pabrikan Turki FNSS bersama pabrikan Indonesia PT Pindad. Program pengembangan tank tersebut adalah modern medium wide tank. Panzer tersebut memiliki pelindung baja ringan serta armamen meriam 105 mm sebagai senjata utama. Selain mendukung infanteri, Pindad Harimau 105 juga digunakan dalam operasi amfibi yang melibatkan kawasan perbatasan perairan dan darat. Setiap panzer tersebut dioperasikan oleh Yonkav atau Batalion Kavaleri Tentara Indonesia dan pastinya akan mendampingi negara Indonesia apabila konflik militer pecah sewaktu-waktu. Namun, apakah itu berarti Panzer belum pernah terlibat pertempuran langsung di tanah Indonesia? Tentu tidak. Penggunaan Panzer di Indonesia sudah pernah terlihat pada pertempuran di Surabaya pada bulan November tahun 1945. Pada saat itu, para pejuang telah menggunakan beberapa kendaraan tempur Panzer hasil rampasan dari Jepang, Belanda, dan Inggris untuk melawan tentara sekutu. Sekian pembahasan saya mengenai teknologi Panzer tersebut. Panzer merupakan salah satu reaksi dari kebutuhan pertempuran berupa benteng yang dapat bergerak cepat untuk menembus garis pertahanan musuh. Meski tidak sepenuhnya sempurna dan tak memerlukan bantuan dari cabang militer lain, Panzer menjadi salah satu unsur penting dalam militer suatu negara. Saya Mayor Firdaus Abdillah dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.